Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruangannya gede. Selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa kembali bersama saya di sini. Tentunya biasa ya, aktivitas penelusuran sejarah-sejarah yang ada di wilayah kita dulu. Ini saat ini sudah berada di lokasi peninggalan Belanda. Kalian bisa seperti apa? Simak terus perjalanan kita bersama Ustadz Blak. Dan ada Bapak Doyib di depan sana ya, yang akan memberikan petunjuk makhluk-makhluk apa aja yang ada di sini. Nanti kita bisa tanyakan langsung kepada kita. Oke guys, mari kita simak. Ini untuk lokasinya ya di belakang pesantren Al-Fatah. Itu pesantrennya itu yang gede itu. Ya, saat ini kita posisi sudah di lokasi tugu yang penuh dengan misteri guys. Di sini beredar kabar ada sosok yang suka mengganggu dan membingungkan perjalanan seseorang yang baik mau arah pulang mau kemana. Kalau kesini hati-hati guys, jangan kosong ya, kalian bisa nyasar nanti. Ini dia. Oh. Jadi kita sudah disambut ini guys. Lokasinya di sini, di mana? Iya, daerah sini. Jadi yang banyak sosoknya itu ini di sawah guys ya. Tapi di wilayah sini ya, di wilayah sini nih. Anginnya kenceng banget nih, anginnya bermain. Mohon maaf ya guys kalau suaranya tidak terlalu jelas gitu ya, karena anginnya besar banget nih, gede.
pun pernah dulu waktu kecil pernah menjadi korban makhluk yang di sini nih. Mau pulang ke rumah, tiba-tiba saya di daerah Rangas Pendawa. Padahal waktu itu saya pulang, menurut saya berjalan itu benar, tapi kenyataannya saya pulang sampai di sana ada makhluk yang suka kayak gitu guys. Iseng itu namanya, suka membingungkan orang. Pada saat saya diganggu waktu masih kecil di daerah sini juga, sawah ini menyimpan banyak cerita yang di sawah ini. Tapi kayaknya posisi di sebelah sana ya. Fisiknya buat itu apa? Jalan lurus oh. Iya. Iya. Jadi begini guys, sawah menyimpan banyak sejarah, cerita-cerita misteri di masa yang lalu gitu ya. Kenapa saya mau kayak gini? Tujuannya mengungkap atau mendengarkan sejarah secara langsung bersama makhluk-makhluk yang ada di sini. Istilahnya tanya jawab, tapi ada yang bagian sendiri yang tukang tanya di sini menyimpan banyak cerita apa aja gitu ya. Dari suaranya juga udah mengerikan ini guys, mengerikan. Kayaknya di sini deh.
Ya. Terus ini jalannya lumayan jauh guys dari sana ke sini. Wow, merahnya si Bang Masjud ini guys. Mantap. Ya, gini aja. Assalamualaikum. Racun. Oh iya itu. Ya, ketemu guys. Waduh, baterainya ketemu. Sudah drop ini. Tepat di belakang pondok ini berarti. Garing kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Mbah. Ini dia guys, lokasi yang sudah terkenal lokasinya di sini. Ternyata bisa Anda lihat, ini ada tugu, ini tugunya. Ini tugu ini yang di tengah sawah yang menyimpan banyak cerita di sini guys. Jadi ini tugunya ya.
zaman dulu sampai sekarang menyimpan banyak cerita guys. Hati-hati kalau di sini ya. Ini berada di wilayah Sirandu ya, Sirandu Wetan. Lokasinya ini di belakang pondok, tapi agak jauh. Tapi tepat di belakang pondok. Cuman agak jauh dari pondok tuh. Cuman tepat. Ini banyak makhluk penunggu yang sering kesana kemari, kadang ke jalan raya ini guys nih. Yang makhluk di sini. Aduh, primen dong. Ini kan ngano. Letakkan no. Penen berdubur kan kepena. Merukainnya ya. Ada kamera mentanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa di mana saja berada, saya sedang di lokasi di sebelah timur tengah sawah di Tugu. Sebelah timurnya desa Sirandu yang ada tubuhnya. Saya mau makhluk yang bisa saya ceritakan karena makhluk ini banyak sekali yang sering juga mengganggu manusia yang ada di sawah. Ya, banyak sekali, banyak berkeliaran. Ini ada kebun cabai, bawang, semuanya ini harus beri makan pada setiap orang yang menanam palawija di sini. Jadi ingin aman karena semua makhluk hidup ini semuanya dia juga sama seperti manusia, makan. Pondok-pondok dari sebelah timur. Banyak sekali. Saya hanya ingin tahu saja, bukannya saya untuk mengganggu, tidak. Silaturahmi. Saya ini mau perkenalan atau silaturahmi saja, nggak mau mengganggu pada makhluk-makhluk yang bernama manusia. Jadi saling hormat menghormati, saling berakhlak yang Baik. seperti manusia biasa. Ini kira-kira penunggu di sini apa saja ini wujudnya? Ya, banyak Di antaranya diantaranya ular ada,
menyasar-menyasakan, mau ke pulang ke utara judulnya ke timur. Ini banyak sekali ini yang biasa, karena terkadang orang itu ndak pamit atau ndak permisi untuk menginjak lokasi di sini. Jadi bagi pemirsa di mana saja berada, saya ini di sebelah timur desa Sirandu yang bertempat di Tugu. Belakang pondok ya. Di sebelah timurnya sekolah SMP Al-Fatah. Al-Fatah. Ini ada lampu-lampu yang menyorot. Berdasarkan cerita itu katanya ada orang yang diperlihatkan ular besar. Memang itu benar atau tidak? Iya benar. Saya sendiri waktu kecil mencari rumput di sini kan saya diketahui dilihatin yang aneh lah. Waktu itu saya kakak beradik jadi merasa ketakutan. Zaman dulu waktu masih ada tanaman tebu, saya waktu itu mencari rumput di tengah-tengah tebu di sini. Jadi saya mau keluar dari tanaman tebu sini juga saya bingung ke utara mana, ke selatan mana, ke barat mana. Waktu itu zaman waktu ditanami tebu di sini, banyak orang yang dulu itu banyak yang itulah keder-keder sadarkan. Ini kan secara penglihatan ya, Tugu kan berada di tengah-tengah. Iya. Ini apa namanya? Suatan. Emang nggak ada yang berani untuk menghancurkan atau merubuhkan itu? Ya tidak, karena ini tinggalan Belanda zaman dulu. Ini termasuknya untuk alat ketenger istilah. Ada mantaknya enggak kalau merobohkan ini? Ya pasti ada, itu ada penunggunya kok. Jangan sembarangan ya, jangan sembarangan. Kalau lewat di sini harus hati-hati. Mungkin ada pesan untuk warga sekitar tentang masalah Tugu itu, gimana biar selamat aman tidak diganggu? Ya biasanya seperti itulah. Apa biasanya kalau tanam bawang biasanya kan yang di sini kan harus diketahui apa yang ada yang di sini. Kesukaannya apa makhluk sini gitu? Iya. Oh. Nah, makhluk sini kira-kira kesukaannya apa? Sate apa? Yang lainnya Yang soalnya bermacam-macam sih ya, bukannya iya. Ada pasar juga ada pasar. bermacam-macam karena Sesaje ya, Iya. cara orang Jawa itu namanya sajen ya. iya. Ya terkadang bisa, kadang-kadang minta rokoknya rokok layar, ada itu 2 batang atau gimana. Dan ada yang minta pinang. Kinang buat itu ya. Iya. Di sini banyak sedikit banyak ini. Kita harus hati-hatilah bagi pemirsa yang kalau di sawah di sini tempatnya, yang harus berhati-hati, jangan meremehkan. Semuanya sama-sama makhluk, tapi kan manusia kan nggak tahu. Nggak Kira tahu. yang ganggu itu ya, padahal manusianya Iya. saja yang kadang Manusia tidak saja lihat, yang nggak menginjak-injak melihat. lokasi itu ya. Hmm. Ini kira-kira ada tingkasnya enggak ini apa tadi? Ya banyak, ini banyak. Tingkas di sini Iya. ya. Tapi harus itulah diberi makan dulu, barangkali kalau mau Panen. panen apa saja itu. Terkadang zaman dulu itu
enggak itu ya, Iya. enggak diganggu ya. Karena harus diketahui sih. Karena mitos di sini lumayan banyak cerita orang-orang sini yang Iya, ya banyak. Itulah yang terjadi. bahkan dulu ada orang yang meninggal di area sini katanya. Iya. Ada. Tapi kan dulu zaman waktu masih di tanaman tebu. Ya banyak masih. Kalau dilihat secara mata batin itu seperti istana itu di Ya dalamnya. istana. Ini dari itu balongan. Tembusannya mana? Tembusan dari Balongannya itu balongan itu pintu. pintu air Iya. yang di sebelah mana? Iya sebelah timur itu kan Nyambung sama sini ya. bergabung ke sini cuman jurusannya itu ke Sipao Talang. Oh, Talang. Iya, ini jangan sembarangan loh. Berarti penghuni sini umurnya tua-tua ya? Ya tua-tua. Tua-tua. Jadi kiranya saya mengetahui sepintas-pintas di sini, saya hanya ingin perkenalan atau ingin mengetahui saja. Jadi saya Maksud mengganggu. iya, bukannya saya untuk mengganggu atau apalah istilahnya, saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Jadi pemirsa dimana saja berada, cukup sekian saja. Saya minta maaf bagi yang menonton video saya, minta Dukungannya terus dukungannya terus biar biar selalu lancar. ramai ya. Cukup sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa ya episode berikutnya kita Iya, lanjut episode berikutnya, Bang. kita akan mencoba menyusuri di lokasi sekitar ini, tapi masih di area Tugu. Cuman kita melihat banyak tingkas ini guys. Sebenarnya tingkas itu dari kemarin sudah pernah kita bahas untuk cara itunya apa menanganinya. Ya yang tadi dibilang harus dikasih makan sebelumnya, karena memang tingkas itu makhluk juga ya, di sana di sini sama aja sebenarnya. Jadi tingkas itu tepatnya di sawah-sawah kayak gini guys. Makanya petani kalau yang panen jangan lupa memberi sesaji atau apa itu. Sesaji itu bukan syirik ya, artinya apa sih ya, memang sedari dulu itu peninggalan Jawa, orang Jawa ya guys. Jangan pernah menyepelekan adatnya orang Jawa kalau Anda memang orang Jawa, karena adat dari nenek moyang kita dulu bukannya syirik, tapi memang itu adat itu gimana sih ya, ya menghormati lah maksudnya. Adat kan menghormati ya, bukan syirik ya, ya kan. Jadi makhluk kayak gitu juga butuh makan guys, makanya kalau nggak dikasih makan marah. Jadi sendiri yang kalau nggak tahu ya iya, nanti dia nih yang marah. biasanya kan bawang kelihatan bagus tapi tonasenya nggak ada, ya itu Memang di tanah Jawa itu penuh dengan misteri. tanah Jawa nggak main-main ini. Tanah Jawa itu banyak misterinya di mana-mana. Pasar Dopalon. Iya, di mana-mana, bukan di sini aja ya. Jadi setiap wilayah Jawa itu
gitu ya, intinya kalau kita usahanya berkaitan dengan tanah langsung gitu ya, jangan lupa memberi apa namanya Ya, sesuatu lah ya, yaitu kita mengeluarkan paling seberapa kan ya untuk yang tidak kelihatan gitu ya guys. Kalau orang Jawa dulu kan benar-benar hati-hati semuanya ya, ini kan sekarang sudah dihilang. betul. Bahasa istilahnya itu sedekah bumi guys. Sedekah bumi itu di daerah kita kayaknya sudah disepelekan ya, masih ada cuman tinggal beberapa gelintir orang. Karena sesudah mulai kurang. Iya. Kita Nah, jadi sudah lupa dia kalau usahanya, makanya dari tanah yang apa ditanami, iya itu. Kalau bisa jangan lupa ya guys, buat orang-orang petani yang habis panen, jangan lupa, itu namanya juga sama aja dulu saya di mana bersodako. Simatan kuatan ada. Bangor. Nanti ini sambil berjalan ya guys, mohon maaf jika narasumber suaranya nggak jelas karena memang angin kenceng, terus kita belum mempunyai mic yang klip gitu, makanya butuh dukungan Anda terus agar kita bisa mengupdate alat-alat biar kedepannya nanti juga ada semakin ramai insyaallah. Iya, memakai mediasi nanti ya guna untuk mempelajari sesuatu yang pernah terjadi agar tidak terulang kembali di kehidupan kita. Iya, maksudnya begitu ya. Jadi yang pasti iya, kita berpindah lokasi, sedang menelusuri lagi lokasi yang angker-angker gitu guys. Mana benar? Iya, ini bawangnya mantap. Sangat besar. Enggak dapat apa-apa karena itu tadi ada faktor ke situ, si tingkas itu iya bentuknya macam-macam, jadi dia itu mencuri hasil orang-orang yang menanam di sini. Karena belum pernah diberi sih, kalau diberi kayaknya enggak, kayaknya kalau diberi makan Tapi nggak ada majikannya. yang makhluk liar. Suka mencuri bobot. Petani Itu pekerjaannya si tingkas. Tingkasnya lebih banyak di sini ya daripada yang di sana ya kemarin. Ini kita membuat penelusuran sejarah, gunanya untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. hati-hati. Iya, agar lebih berhati-hati lagi ke depannya. Jadi yang tadinya tidak tahu jadi tahu ya kan. Edukasi, kita membuat video edukasi guys. Untuk sementara ini kita bertiga dulu. Nanti ke depan kalau ada kemajuan Besok akan ya berbincang-bincang sama orang yang mempunyai macan. besok ya boleh
nanti ternyata kan ada orang yang mempunyai macan, cuman nggak ada yang tahu. Macan misteri ini. Tugu ini penuh dengan misteri guys, ceritanya sebenarnya banyak banget. Itu tadi, selain anginnya kenceng, kelihatannya dari berbagai arah yang kita lihat tadi, jadi iya, kita ambil segera tindakan untuk meninggalkan lokasi dan kita mencari tempat lain gitu, demi keamanan, kenyamanan kita, karena kenyamanan kita, kenyamanan Anda juga ya. Tujuan saya berjalan-jalan di tempat-tempat yang angker kayak gini. Mana? Yuk, Kan sempat tujuh nanti iya mana ndak balik motor sing puskesmas kok. Mana? Iya. Iya kan. Oh, orang turun. Oke, wis setengah jam. Wis setengah jam. Mana bawa ya? Sambil kita pulang. Besok nanti kita akan menemui orang yang mempunyai macan guys. Ada orang punya macan tapi banyak yang nggak tahu. Cuman ID-nya saya privasi ya, mohon maaf, karena memang berkaitan dengan pribadinya dia. Intinya nggak boleh dia mau cerita tapi nggak mau disebutkan namanya, nggak boleh. Yang jelas punya macan asli. Jadi untuk berbincang-bincang dengan orang yang mempunyai macan itu kita akan lanjut di kesempatan besok ya guys. Kalau untuk kesempatan saat ini kiranya untuk lebih jauhnya lagi nanti gampang bisa kembali. Sudah lumayan lama setelah kita yang bisa kita ambil hikmahnya itu yaitu tadi ya, seperti yang udah karena di tempat-tempat yang kayak gitu tuh mencari sasarannya orang-orang yang kosong guys, yang tidak sadar, tidak pernah membaca apa-apa, jangankan berdoa, bismillah aja nggak pernah dibaca. Ada suara aneh guys. Saya mendengar sendirian. Kiranya untuk penelusuran kita di malam hari ini di wilayah Tugu cukup sampai di sini saja ya guys. Untuk kelanjutannya kita akan sambung lagi besok ya. Sudah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.